Inilah pujian kami, penyembahan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami akan bersorak-sorak untuk memuliakan Nama. Haleluya, haleluya. Engkau adalah perisai kami Bapa. Kita akan bertepuk tangan, kita akan bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya, yeay. Engkau perisai kami Tuhan, yeay. Haleluya, yeay. Come on. Bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya.
biarlah anak-anak ini ya Tuhan akan senantiasa Engkau sertai. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa janganlah Engkau buang anak ini, karena anak-anak seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Karena anak-anak ini yang punya malaikat pelindung. Untuk kita Tuhan, sertai terus dia Tuhan dalam masa pertumbuhannya, sertai dengan pasukan malaikat Pangku. Biarlah mereka menjadi pintar, cerdas, pandai. Biarlah dia berhikmat selalu. Dalam nama Yesus, berikan umur panjang, kesehatan. Kami tolak semua penyakit, kami tolak malapetaka, kami tolak pertolongan. Dalam nama Yesus, berkatilah anak ini, berkatilah orang tuanya. Biarlah orang tuanya senantiasa memimpin pikiran yang benar dengan tuntunan firman Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus sebagai dasarnya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan. Dunia ini sedang berubah dan semakin berubah, mengalami perubahan. Bahkan Alkitab pun berkata, dunia ini akan semakin jahat dan semakin jahat. Namun walaupun dunia ini akan terus berubah, satu hal yang kita harus tahu, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang cintanya tidak pernah berubah. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap
Allah yang benar, Allah satu-satunya. Allah punya pribadi kita menjadi manusia yang selamat kami. Roh Kudus begitu penolong kami bersyukur haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama haleluya. Kita semuanya menyembah Tuhan, kita semua makhluk menyembah Tuhan, kita semua yang berdapat menyembah Tuhan. Kami sembah Tuhan dengan hati kami, kami sembah Tuhan dengan jiwa kami, kami sembah Tuhan dengan roh kami, kami sembah Tuhan dengan akal kami, kami sembah Tuhan dengan kekuatan kami, kami sembah Engkau Raja atas Raja, Engkau Juru Selamat kami, menebus dosa kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Haleluya. Kami sanjung Engkau dengan hati kami yang terbuka. Kami sembah Engkau dengan roh kami. Kami menyembah dengan roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu dengan jiwa kami. Kami menyembah-Mu dengan akal budi kami. Kami menyembah-Mu dengan suara kami. Biarlah semua batu-batu menyembah-Engkau. Biarlah semua orang menyembah-Engkau. Biarlah semua gereja menyembah-Engkau di hari Minggu ini. Biarlah semua bangsa menyembah-Engkau. Biarlah semuanya bintang-bintang menyembah Engkau, matahari menyembah Engkau, bumi menyembah Engkau, mereka sujud menyembah Engkau. Engkau Alfa dan Omega, Engkau firman Allah yang hidup dan cipta langit dan bumi.
Haleluya. Musik pelan-pelan. Bapa di surga, aku berdoa ya Tuhan. Demi nama Yesus, kami percaya Tuhan, bahwa ketika semua orang menyembah Engkau pada hari Minggu ini ya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Karena pujian penyembahan kami melalui mulut kami, melalui kerongkong kami, yang akan mengeluarkan pedang bermata dua, yang mengeluarkan kuasa. Karena pujian penyembahan adalah kuasa berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan yang berkata di Mazmur 22:4, Tuhan bertata di atas pujian penyembahan. Biarlah semua penghuni di surga bersama-sama dengan kami memuji menyembah Engkau. Kami bersama dengan malaikat-malaikat pada hari ini memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau Sang Pencipta, Engkau Juru Selamat kami, Engkau firman Allah yang hidup. Firman adalah sebuah pribadi yang tinggal di dalam diri Allah Bapa, dan Engkau punya Roh Allah yang menyertai umat-Mu. Roh Allah itu adalah Roh Kudus yang tinggal dalam diri Bapa. Fungsi sifat Roh Kudus adalah tinggal di dalam diri manusia yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Biarlah Roh Tuhan berkuasa atas tempat pada hari ini. Roh Kudus berkuasa atas tempat ini dengan urapan yang maha besar. Kuasa-Mu mengalir. Urapi kami dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir atas tempat ini. Biarlah api Roh Kudus membakar tubuh jiwa roh kami. Darah Tuhan Yesus di kayu salib yang telah berkorban mati. Biarlah darah Yesus menyucikan tubuh jiwa roh kami, mengampuni semua dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, umat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Sucikan kami dengan darah-Mu Yesus. Sucikan hati kami, sucikan jiwa kami, sucikan tubuh kami dari kepala sampai kaki. Korban-Mu, darah-Mu mengalir, darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyembuhkan, darah-Mu membuka jalan, darah-Mu menyembuhkan, darah-Mu Yesus memberikan kami damai sejahtera. Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu mengalir atas tempat ini ya Tuhan. Kuasa-Mu berkuasa, hadirat Tuhan lebih besar lagi. Roh Kudus mengalirlah dengan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah tempat ini ya Tuhan, kami berdoa radius 5.000 meter. Hadirat Tuhan berkuasa full atas tempat ini. Hadirat kuasa Roh Kudus full atas tempat ini. Hadirat Tuhan turun atas tempat ini. Dan biarlah kami senantiasa memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, kami undang Engkau bala tentara surga turun. Beratus-ratus miliar turun tempat ini ya Tuhan. Dengan pasukan malaikat perang ya Tuhan. Dengan pedang terhunus, beratus-ratus miliar turun tempat ini. Dan melakukan peperangan, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, menghancurkan roh jahat, roh setan, roh kegelapan, roh iblis, menghancurkan segala penyakit. Dalam nama Yesus terjadi, dalam nama Yesus terjadi. Api Tuhan bakar, api Tuhan bakar kami semuanya. Api Roh Kudus bakar tubuh jiwa kami. Api Roh Kudus bakar, api Roh Kudus bakar, api Roh Kudus bakar. Kuasa Roh Kudus mengalir, kuasa Roh Kudus mengalir. Penuhi kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati umat tempat ini. Roh Kudus memenuhi hatinya. Roh Kudus memenuhi jiwanya. Roh Kudus memenuhi tubuh jiwa roh kami. Bersama malaikat di surga nyanyikan pujian. Mazmur pagi muliakan nama-Mu Yesus, aku memuji Yesus. Engkau firman yang hidup. Kami angkat tangan kami kepada-Mu ya Tuhan. Tangan kami menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kami bersama dengan penghuni surga menyembah Engkau. Engkau telah menang di kayu salib. Darah-Mu tercurah bagi semua dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia. Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya.
nama Yesus. Tuhan Yesus, biarlah urapan dari surga turun atas tempat ini radius 5.000 meter. Aku berdoa biarlah angkat turun tempat ini radius 5.000 meter. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Api yang terus mengalir. Api membakar di jiwa kami. Kami berdoa biarlah tempat ini dipenuhi oleh api Tuhan. Dipenuhi oleh api Tuhan yang lebih besar lagi. Jamah kami ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan Yesus. Biarlah menjamah seluruh umat-Mu satu persatu di tempat ini. Jamah dan depan ya Tuhan. Malaikat mereka menjamah mereka. Roh Kudus jamah mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biarlah hadirat Tuhan menguasai semua umat di tempat ini. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah segala kuasa-kuasa roh amarah, roh geram, dendam, dengki, sakit hati, kebencian yang masih mengikat hati kami, yang masih mengikat jiwa kami, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Aku bakar dalam nama Yesus. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan aku perintahkan keluar dari jiwa kami semuanya. Keluar dari roh-Mu. Keluar dari semuanya. Darah Yesus menyucikan engkau. Darah Yesus membentengi engkau. Biarlah api Roh Kudus membakar tubuh jiwa roh-Mu. Biarlah api Roh Kudus membakar semuanya. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Api Roh Kudus bakar segala mantra. Api Roh Kudus bakar segala jimat. Api Roh Kudus bakar segala kutuk. Api Roh Kudus bakar segala penyakit-penyakit. Biarlah segala sakit penyakit di tubuhmu hari ini aku bakar dengan api dari surga. Darah Yesus menyembuhkan engkau. Dengan bilur-bilurnya engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Indonesia, turunkan hujan keselamatan dengan mereka semuanya. Sasternya berturun, jangan mereka satu persatu ya Tuhan. Tambah penuh kemuliaan-Nya, tambah penuh kemuliaan-Nya, tambah penuh kemuliaan-Nya. Lu utara penuh kemuliaan-Nya, tempat ini penuh kemuliaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih banyak Bapa. Demikianlah doa pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau datang dengan kuasa-Mu yang lebih besar lagi. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih atas kuasa-Mu. Terima kasih atas api Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang telah menyertai umat-Mu di gereja ini.
Sekarang kami akan menyampaikan firman. Buka pikiran kami, berikan kami hikmat, singkapkan rahasia agar firman ini dapat disampaikan seturut dengan kehendak Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa ada susunya? Ya, tes satu-satu. Ya, tes satu-satu. Oh ya, oke. Soalnya biasa live streaming tidak ada suara, jadi kebetulan saya sendiri ya. Salam semuanya. Salam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala. Namun beliau tidak hadir ya. Ya, yang kami hormati koordinator beserta hamba Tuhan di tempat ini ya. Pemimpin pujian dan seluruh jemaat dan seluruh pekerja-pekerja Tuhan, terima kasih. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa terjadi. Haleluya. Amin. Jadi terkadang saudaraku orang Kristen itu biasa tidak sadar ya. Kamu kemana? Bilang, saya mau ke sana. Bilang, jangan ke sana, nanti ada setan. Nah itu kan perkataan itu adalah apa? Mengandung kuah. Ya udah ketemulah dengan dia dengan setan. Kamu mau kemana? Ke sana. Mau bikin apa? Cari ikan, mancing. Tidak ada ikan itu. Akhirnya apa? Orang itu pergi ke sana, tidak mendapatkan apa? Karena orang tuanya sudah mengutuk gitu. Karena apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya. Jadi ini hanyalah apa? Iklan saja ya, iklan. Bukan ini yang saya khotbahkan hari ini. Amin. Jadi mudah-mudahan melalui iklan ini ya, yang sebentar saja bisa memberkati kita ya. Jadi kalau saudara mau diberkati, bagaimana caranya? Waspada dengan mulut. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saya tidak setuju saudara kalau ada pengkhotbah selalu berkhotbah di mimbar. Kalian ingin dodol semua, tidak, saya setuju begitu. Karena apa? Kalau seorang pengkhotbah atau seorang orang tua selalu berbicara negatif kepada orang di bawahnya, pasti kena itu saudara. Pasti. Ya, jadi kita tidak boleh sembarang berbicara kepada orang, apalagi kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai pemimpin. Karena mulut mereka dan sangat memberkati dan sangat apa? Membuat kita kena sial. Begitupun kita sendiri, hati-hati kalau bicara. Usahakan mulut kita ini selalu mengeluarkan apa? Kata-kata yang positif. Jadi kalau ada bilang begini, wah kamu akan jadi orang kaya. Apa Anda katakan? Amin. Terjadi. Sekalipun Anda susah hidup, ya kan? Tapi biarlah masalah itu di hati dan di pikirannya, karena seperti itulah ya yang kita harus selalu pedomani. Oke, kita sekarang jadi tema khotbah saya pada hari ini adalah apa? Yesus adalah juru selamat dan setara dengan Allah Bapa di surga. Saya ulangi lagi, jadi tema khotbah saya pada hari ini adalah Yesus adalah juru selamat dan setara dengan Allah Bapa. Allah Bapa ya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena sekarang ini di dunia maya, di dunia YouTube, di dunia Facebook, itu sekarang sementara apa? Sementara gempar. Ada salah seorang pengkhotbah, beberapa pengkhotbah itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Waduh. Sekalinya diserang, ada air gelas. Sekalinya diserang ulang, dibilang begini, klarifikasi, wah, Yesus juru selamat. Iya, betul kamu bilang juru selamat. Tetapi yang kau maksud itu Yesus juru selamatmu itu pengertiannya lain. Hati-hati saudaraku ya. Karena nabi-nabi palsu dan pengajaran-pengajaran palsu akan semakin meningkat. Jadi peperangan itu bukan hanya menggunakan dua peperangan, tapi peperangan juga itu adalah menggunakan firman. Setan tidak pernah kehabisan akal untuk menyerang manusia.
Kalau mereka tidak bisa menyerang dengan menggunakan kekuatan gaib, dia akan menyerang kita dengan menggunakan apa? Firman-firman yang salah, tetapi firman itu ada di Alkitab. Jadi lebih bagus ini sebenarnya kalau itu tadi botol itu agak ya, apalagi kita secara langsung ini ya. Jadi hari ini saya khotbah bukan hanya untuk jemaat di sini ya, tetapi saya khotbahnya ini untuk tingkat ya dunia. Nah, begitu. Jadi jangan ada yang tersinggung kalau saya bicara ya, karena khotbah saya ini bukan satu arah, tetapi di jemaat ini dan di media sosial, namanya Facebook. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi sebetulnya saya mau bawa saya punya keluarga dan pasukan di sini, tapi mobil saya terus saudaraku, jadi tidak jadi. Yang satunya itu ajudan saya itu lagi mau dia mau ujian ya hari Senin. Jadi tidak sempat, terpaksa ya saya sendiri aja tuh. Karena saya sudah berencana kemarin mau datang di sini bawa keluarga semua, dan ada 2 orang itu orang yang mengikut kami, karena itu kan 2 orang ini adalah hasil penginjilan kan, dia mengikut. Sebetulnya banyak yang mau mengikut, cuman ya kemampuan kami hanya 2 orang kan begitu tuh. Kami mau bawa, tiba-tiba mobil rusak, waduh. Ya sudah, kita terpaksa sendiri saja yang ke sini. Nah, kita buka Alkitab kita yang terdapat di Ulangan 6 ayat 4 ya. Ulangan 6 ayat 4. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema khotbah saya tadi itu kan pasti banyak yang serang itu, pasti banyak yang tidak setuju. Yang tidak setuju yang pertama apa? Doktrin onenes. Jadi onenes itu atau oneness atau urian. Doktrin unitarian ya. Mereka itu percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus, dan Yesus itu adalah anak. Nah, itu doktrin yang salah ya, itu doktrin bidat yang salah. Dan gereja GBI juga enggak setuju dengan itu ya, sinode GBI ya. Tapi banyak juga GBI yang percaya dengan itu. Makanya saya heran, kalau kau memang percaya dengan itu, keluar aja kau dari GBI. Kau pakai label GBI baru masih percaya dengan onenes, ya kan? Kalau enggak percaya coba buka di Google itu doktrin GBI bagaimana, ya? Mereka bukan begitu, bukan Yesus adalah Bapa, Yesus adalah anak, Yesus adalah Roh Kudus. Itu menandakan kalau orang itu menolak Bapa di surga, kalau menolak Roh Kudus. Yang diterima hanya Tuhan Yesus. Nah, itu ya. Nah, saudara juga harus bisa bedakan mana 3 Allah, mana Tritunggal. 3 Allah itu sesat. 3 Allah itu sesat, tidak. Tritunggal itu yang benar. Jadi 3 Allah dengan Tritunggal itu beda jauh antara langit dan bumi. Kalau 3 Allah itu berarti 3 pribadi. Tidak bisa menyatu. Tidak bisa menyatu, saudaraku. Bisa minta tolong dulu yang muda-muda ya. Siapa yang muda-muda di sini? Yang itu sana, ya. Sini dulu 2 orang. Ini. 2 orang. Kita juga 1. Yang pemain temborin ya. Jadi sini 3 orang. Jadi kalau saya mengatakan Allah itu 3 atau 3 itu Allah, berarti begini dia bentuknya. Ya? Ya kan? Dan doktrin ini bukan Alkitabiah, tapi ini adalah doktrin yang berasal daripada gereja Mormon ya. Anggaplah ini Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tapi mereka tidak bisa bersatu ini, ya. Tidak bisa bersatu. Yang anehnya nanti ini Allah 1, Allah 2 bisa berkelahi nanti. Karena Allah 1 bilang saya mau ke utara, Allah yang lain bilang apa? Saya mau ke selatan. Oh, ribut. Jadi ini 3 Allah ini salah ini saudaraku ya. Kenapa? Bisakah kamu bersatu? Coba bersatu. Bisa bersatu. Kalau kamu 3 orang begini pasti sering bertengkar tuh. Iya. Coba kasih tinggal di ruangan 1 hari 2 hari pasti bertengkar itu. Ada yang mau makan, ada yang bikin, ya kan? Ini namanya 3 Allah. 3 Allah itu yang salah ya, salah itu. Ya. Kalau ada yang bilang Allah itu 3 kafir, ya memang betul kafir. Siapa bilang bukan kafir, ya? Saya berani bicara begini saudaraku karena kita kan bukan pendeta Kejadian ya.
Kita ini keluaran, kita sudah sekolah di teologi, dan dosen-dosen saya, kita sudah berdebat, kita sudah, kalau biasa kita berdebat itu, saudaraku, ada yang angkat kursi itu gara-gara apa? Debat masalah Tritunggal, iya. Sedangkan dosen saja banyak terpecah-pecah sekarang. Tapi yang kita pakai Alkitabiah, yang kita pakai adalah Alkitabi. Jadi untuk mengenal Tuhan itu apa? Gunakan apa? Ini, jangan gunakan doktrin. Untuk mengenal Tuhan harus menggunakan Alkitab. Selesai. Besar sekali Alkitabnya ini. Dibeli di mana ini? baru dipasang ini kan? Oh, saudara. Oh, berarti saya menghayal ini. Jadi namanya 3 orang ya. Salah ini ya. Nggak bisa bersatu. Maunya ini lain, maunya ini lain. Nah, itu adalah pemahaman dari gereja Mormon. Jadi gereja Mormon itu menganggap bahwa ini Allah Bapa, ini adalah Yesus. Yesus ini waktu lahir dia belum menjadi Allah. Belum. Dia masih apa? Manusia. Tapi ini Allah Bapa menikah dengan apa? Maria. Begitu dia ajarannya ya. Akhirnya lahirlah maksudnya Yesus Mormon ya. Karena Yesus yang saya kenal itu dengan Yesus Mormon beda. Yesus yang saya kenal adalah Tuhan. Sedangkan Yesus Mormon itu adalah palsu. Jadi ini kawin dengan Maria. Lahirlah Yesus. Itu salah itu. Bidat ya. Nanti setelah ini orang hidup kudus, suci, terus dia mati dan bangkit, barulah dia jadi Allah. Memang ada ayatnya, tapi itu kan salah. Ada memang bilang Yesus telah bangkit dan menjadi Allah atas engkau, menjadi Tuhan atas engkau. Artinya begini, ini kan orang Yunani. Tuhannya bukan Yesus, ya toh? Nah itu. Orang Yahudi tidak percaya dengan makanya penulis ini juga penulisnya juga ini dulu kurang sekolah lah, ya toh? Dia bilang, sekarang Yesus menjadi Tuhan atas engkau. Karena dulu kan belum menjadi Tuhan. Itu maksudnya itu. Tapi disalahgunakan oleh gereja Mormon sebagai apa? Bahwa nanti setelah bangkit baru Yesus menjadi Tuhan. Dan banyak pengajaran-pengajaran Mormon itu sudah mulai masuk di gereja-gereja karismatik Pentakosta. Bahkan dia bilang begini. Dia bilang begini, Yesus itu kan Allah. Yesus adalah Allah. Pendeta Allah kecil. Kan begitu toh? Nah, kalau itu kan masih masuk di akal ya. Tapi ada pendeta bilang begini, Yesus itu adalah Allah. Kalau saya bukan Allah kecil, sama dengan Yesus. Itu hati-hati saudara. Saya sering dapat pendeta begitu. Pendeta ini saudaraku. Makanya saya sering buku debat dengan pendeta saudaraku. Karena saya ini harus mempertahankan kebenaran. Ya kan? Sekalipun kita kan dibenci. Bahkan jangan dibenci, nyawa pun harus melayang. Ya toh? Banyak pendeta-pendeta begitu, tapi tidak semua ya. Dia bilang Yesus itu adalah Allah. Kalau pendeta lain bilang Yesus, saya Allah kecil, saya akan mengatakan bahwa Yesus itu Allah, setara dengan saya juga Allah. Wah, langsung bilang begini, coba kau bangkitkan orang kalau bisa kok. Ya, banyak bicara. Mulai banyak, saya bilang hari ini, dia semua tanya. Nah, jadi itu ajaran salah ya. Jadi Allah yang benar itu adalah Tritunggal. Itu kan terdapat coba buka di Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah, ini kan salah ini. Berarti yang benar bagaimana? Nah, kamu coba sini, duduk sini. Sini. Depan satu sini. Depan sini satu ya. Kamu sini. Tapi enggak begini sebetulnya, dia harus masuk. Apa? Bersatu. Kalau ini enggak bersatu saudaraku, enggak bersatu dia ini, masih bersatu kayak ini. Ini namanya berbaris. Sekarang kau bisa bersatu tidak? Karena kenapa? Karena kau ciptaan. Tidak ada yang bisa begitu saudaraku ya. Tidak ada. Jadi Tuhan itu hakikatnya adalah yang dikenal dengan apa? Allah Yahweh. Jadi ini khotbah saya ini hari tidak terlalu susah sekarang saya khotbahkan karena tadi menyanyi Allah Yahweh itu memang sering dinyanyikan itu barusan. Nah itu berarti connect. Sebetulnya ini kalau saya sebut nama Yahweh saya tidak boleh sembarang saudaraku. Karena pernah saya sebut nama Yahweh di salah satu gereja tidak diundang lagi saya. Karena dia sangat anti dengan Yahweh. Anti Yahweh bukan anti Kristus, anti ya. Padahal itu memang namanya Tuhan itu Yahweh. Kenapa ya? Saya kuliah. Gimana caranya? Kita ini kan kuliah. Nah ini yang anti Yahweh ini pasti pendeta Kejadian. Apa itu pendeta Kejadian? Dia tidak sekolah. Tidak pernah sekolah S1, S2, S3. Langsung
jadi pengkot. Nah, itu yang bahaya tuh, saudaraku. Saya pernah khotbahkan begitu, wah, saya langsung dibilang, kau sesat kau. Bukan sesat. Ada juga yang bilang begini, tidak boleh kita sebut nama Allah, Yahweh saja. Wah, saya tidak begitu, saudaraku. Saya orangnya apa? Kayak karet. Apa? Seperti kah? Artinya bisa menggunakan itu, bisa tidak. Yang penting kita imani Tuhan Yesus, kan begitu toh? Itu. Oh, baru lagunya itu baru dinyanyikan kan? Enggak di Malaysia anu. Pos di sini aja. Jangan sampai gue dimarahin. Kalau kau dimarahin, karena saya ikut nyanyi toh. Jadi saya dengan ini enggak janjian. Memang Roh Kudus yang sudah tuntun. Memang saya mau khotbahkan ini hari. Jadi Allah kita itu adalah Allah Yahweh. Bahasa Ibrani-nya adalah YHWH. Kenapa tidak dipergunakan sekarang? Karena orang Yahudi itu, agama Yahudi ya, agama Yahudi baru agama Kristen. Agama Yahudi itu sangat mensakralkan, mengkeramatkan, menghormati nama YHWH. Makanya biasa ada orang agama Yahudi zaman dahulu kalau sebut namanya YHWH langsung sakit, langsung mati. Kenapa? Karena banyak dosanya. Jadi tidak boleh menyebut nama YHWH kalau banyak dosa. Makanya diganti nama Elohim, ya kan? Bahasa Aramnya Allah, ya kan? Adonai, Yehovah, El Shaddai, Yehovah Jireh. Nah itu kenapa? Takut orang Israel kena kutuk. Yang bisa sebut itu adalah orang-orang yang hidup kudus suci, nabi atau imam besar. Ya kalau ada dosa harus bertobat dulu. Biasa kalau mau manusia Yehovah dia harus mandi dulu, ganti pokoknya apa seterusnya. Karena memang begitu, ya. Banyak-banyak yang mati kena tulah. Ada yang kena kusta gara-gara menyebut nama itu. Karena pada saat kita menyebut nama YHWH, langsung Tuhan itu datang. Ya kan? Kalau kita menyebut nama Tuhan itu kan jabatan, ya. Allah itu jabatan. Sama dengan Pak Mauli. Saya panggil Pak Evangelis. Wah. Terus dia langsung, siapa yang dipanggil itu? Saya kah? Nah. Kalau saya bilang Pak Mauli, langsung balik kah? Ya, dia balik kalau saya. Karena kan saya masih di atas toh. Coba aku panggil Pak Mauli. Pak Mauli. Enggak sopan dan lepak gitu. Enggak sopan. Kamu harus panggil bang atau kakak. Nah itu. Jadi enggak sembarang saudaraku. Ini kan ciptaan, sedangkan Yahweh itu adalah pencipta. Jadi Allah Yahweh itu hanya satu. Hakikatnya Allah Yahweh itu, Allah Yahweh kan Allah kan banyak, Allah Amori, Allah Filistin, Allah Baal, Allah Persia, ya, Allah Mesir. Tetapi Allah yang saya maksud ini adalah Allah Yahweh itu adalah satu hakikat. Namun ada 3 pribadi, yaitu Bapa Yahweh, Yahweh Firman, dan Roh Yahweh. Ya, Bapa Yahweh itulah tempat tinggalnya Firman atau Yahweh Firman inilah yang menjadi Yesus. Ya, sedangkan Roh Yahweh ini adalah Roh Kudus. Coba kesini lagi, ulang, sini tadi. Ya. Ini. Nah, ini kan bersatu ya. Jangan lihat barisannya. Ini kan tidak bisa dikasih bersatu ya. Tapi dianggap bersatu. Jadi, anggaplah ini Allah Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu punya firman. Firman itu adalah logos, pribadi ya. Sedangkan pengkhotbah itu yang di televisi yang ngamuk-ngamuk sekarang itu dia bilang begini, Yesus itu memang juru selamat, tetapi dia adalah firman, tetapi bukan logos. Berarti dianggap ini apa? Bukan pribadi. Jadi dia menganggap Yesus itu bukan pribadi, hanya kata-kata. Apa? Kata-kata. Bedakan itu ya. Bedakan firman pribadi dengan kata-kata. Kalau kata-kata itu berarti bukan pribadi ya, bukan pribadi. Nanti ada setelah dia lahir. Itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika dia bersatu ini, di dalam dirinya ada Allah. Ini Allah Bapa, ini firman Yahweh, dan ini Roh Yahweh. Tapi saya tidak mau pakai nama Yahweh dulu, saudara, karena banyak anti Yahweh. Saya kasih tahu begini, saudara, biasa kalau saya berdebat. Coba kau pergi ke Inggris di sana, beli Alkitabnya, atau di mana? Download saya di aplikasi ya. Nah di situ nama Tuhan pakai apa? God, tidak ada. God, Lord, tidak ada nama Allah, saudaraku. Ya, tidak ada juga nama Yahweh. God, Lord, ya, itu. Berarti itu penggunaan itu bisa kita pakai Allah Tuhan, tidak masalah. Yang penting imanmu Tuhan Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi
Jadi Allah itu adalah satu, ini satu. Coba bilang, saya bersatu. Tapi punya firman. Firman ini adalah pribadi. Firman ini adalah pribadi. Sifatnya ini adalah menciptakan langit dan bumi. Kau keluar dulu. Bilang dulu, saya mau menciptakan langit dan bumi. Nah, langsung kau, oke. Bilang, aku berfirman. Bilang kau, aku berfirman. Jadilah bumi. Jadilah langit. Nah ini yang bekerja, ini yang berfirman ya. Siapa yang berfirman? Ini, tapi ditopang oleh roh Allah, ditopang. Jadi yang suka berfirman itu siapa? Ini logos, firman ya. Sebelum dia menjadi daging ya. Jadi adalah pribadi ini ya. Jadi Tuhan itu hakikatnya satu, Allah Yahweh. Namun ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Allah. Nanti saya jelaskan saudaraku. Jangan dulu protes ya. Baik yang di live streaming jangan, karena ada nanti ayatnya selanjutnya. Nah, apa sifatnya ini Roh Kudus? Roh Kudus ini atau Roh Allah sifatnya adalah masuk ke tubuh nabi-nabi. Anggaplah kamu jadi nabi, coba sini. Kau jadi nabi ya. Nah, kamu kan pendeta ya. Saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Roh Kudus masuk ke dalam diri, bersatu ya. Bilang kau, wah saya dipenuhi Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu dipenuhi berarti kuasa. Lain roh, kita harus bisa bedakan mana Roh Kudus, mana kuasa Roh. Semua orang ada Roh Kudusnya, saudara. Karena tubuh kita ini adalah Ka'bah. Apa? Tubuh kita ini adalah apa? Ka'bah. Jangan terlalu energi ya. Ka'bah itu bait Allah ya. Bait Allah dulu itu di Yerusalem. Sekarang Yerusalem hancur karena memang Yesus sengaja kasih hancur, karena Yesus pernah mengutuk bait suci itu agar hancur. Supaya apa? Supaya Roh Allah itu menjadikan tubuh kita menjadi Ka'bah, dan tubuhnya Bapa ini adalah bait Allah. Jadi Roh Allah ini sifatnya apa? Selalu menyertai orang-orang percaya sampai dia mati. Bilang kau, saya sertai kamu. Sampai kau mati. Yang penting kau setia. Yang penting kau percaya. Ya, coba dulu tanya, bilang, percaya nggak saya adalah Tuhan? Maksudnya Yesus adalah Tuhan. Saya sertai kau sampai mati. Kalau kau berdosa, saya pukul kau. Nah itu tugasnya Roh Kudus. Oke? Paham ya? Ya, tapi tunggu belum tugas belum selesai. Itu belum selesai juga ini. Sini dulu. Belum selesai ya. Belum selesai. Ini kan satu tadi. Mana tadi yang jadi anak Bapa? Ini Allah Bapa yang tinggal di dalam diri Allah Bapa itu adalah Ingat, firman itu adalah pribadi ya. Sedangkan pengkhotbah itu yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, tapi dia bilang lagi Yesus juru selamat. Dia tidak mengakui kalau Yesus itu adalah firman itu adalah pribadi. Dia mengatakan hanya kata-kata. Kan kata-kata kan banyak. Jangan mencuri. Itu kan firman toh. Tapi itu bukan logos. Yang saya maksudnya adalah yang berfirman. Tadi yang jadi Yesus apa? Kamu. Oh, kamu ya? Cocok ini? Itu ya. Jadi sifatnya firman ini sifatnya firman ini sebelum menjadi Yesus, sebelum menjadi daging adalah dia selalu berfirman. Tetapi ingat, apapun yang keluar dari pikirannya ini berbeda, tetapi mereka satu. Ya kan? Apa sah? Dia bisa berpikir, dia bisa berdiri sendiri, tapi selalu satu, enggak bisa. Kalau dia bilang ini utara, pasti semua utara. Kenapa? Karena satu hakikat begitu. Apa? Satu hakikat. Sama dengan matahari, saudaraku. Matahari itu adalah satu. Matahari yang menyinari bumi adalah satu hakikat ya. Namun ada 3 bagian, bukan 3 pribadi. Kalau itu kan 3 bagian ya. Matahari 3 bagian. Ada cahaya, ada panas. Jadi sekarang matahari bersinar ya. Dari mana? Dari planet matahari. Jadi namanya adalah planet matahari. Di dalam matahari itu ada apa? Ada cahaya itu sampai kemana? Ke jemuran pakaian. Jemuranmu yang basah kena cahaya dan kena apa? Panas. Apa? Panas. Berarti sudah berapa bagian? 2 bagian. Rumahnya itu adalah planet. Itu namanya Tritunggal, tapi 3 bagian. 3 bagian. Bukan 3 pribadi. Kalau Tuhan kita itu adalah 3 pribadi. 1 hakikatnya, tapi 3 pribadi. Nah, itu yang Alkitabiah, seperti yang terdapat di ini, ya.
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Yaitu yang pertama apa? Bapa, berarti pribadi toh. Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu, saudaraku. Memang tidak ada tertulis Tritunggal, tetapi itu Tritunggal hanya disingkat, ya, singkatan supaya orang bisa membedakan mana Tritunggal, mana Onenes, ya. Nah itu dasarnya. Tapi banyak-banyak orang tidak akui ini bahwa ini katanya sisipan. Ya karena nanti kita kasih lihat lagi ayat yang selanjutnya. Nah itu yang benar. Yang salah begini. Yang salah ya. Nah sekarang kamu mundur 2 orang. Pindah. Pulang 2 orang ya. Ah, yang salah itu begini. Dia menganggap Onenes itu yang bagaimana? Onenes itu adalah satu pribadi, satu hakikat ya. Gitu. Bilang kok. Doktrin Onenes. Adalah Yesus adalah Bapa. Saya Bapa. Saya langsung menjadi Bapa lagi. Coba. Bilang saya jadi Bapa. Yesus adalah Roh Kudus. Saya langsung berubah lagi jadi Roh Kudus. Bilang saya langsung berubah jadi Roh Kudus. Yesus adalah anak yang disalib ya. Bilang kok Yesus adalah anak yang disalib. Tiba-tiba saya berubah lagi jadi anak. Ah itu Onenes itu ya. Tapi dia juga bilang Tritunggal. Tapi itu salah saudaraku. Jadi dia hanya mengenal satu pribadi, satu haki. Jadi pada bilang kok saya Yesus. Pada saat saya berdoa di surga, tiba-tiba saya ke sana lagi. Dan dibawa saya lagi. Jadi kalau saya berdoa lagi, ke surga, saya langsung ada lagi di atas. Bilang kok syuk. Ah itu. Makanya bingung orang saudaraku, bingung tuh. Loh kok kenapa Yesus berdoa di surga? Tiba-tiba di surga? Ini Onenes saudaraku. Nah, saya mau tanya sekarang. Mana yang masuk logika? Mana yang masuk logika tadi? Yang Tritunggal atau yang Onenes? Tritunggal saudaraku. Karena kalau Anda baca Alkitab, maka pasti Anda akan buang Alkitab. Betul tidak? Apa ini? Anda baca Alkitab, tiba-tiba Yesus berdoa, tiba-tiba langsung Yesus ada di surga. Ya? Tiba-tiba Yesus disalib, tiba-tiba Yesus ada di surga. Gimana caranya ini? Jadi pada saat Yesus disalib, langsung kosong surga ya? Itu kan bisa kita buang Alkitab, saudaraku. Makanya banyak Kristen-Kristen yang murtad. Banyak pendeta-pendeta yang karena ajaran yang disampaikan adalah ajaran doktrin apa? Yang Onenes. Akhirnya orang-orang Onenes ini ada yang tetap pertahankan Onenesnya, ada yang tinggalkan Kristen. Jadi itu pengajaran-pengajaran yang begitulah yang menghancurkan gereja. Supaya orang-orang yang pintar ada 2. Apakah dia pindah doktrin Tritunggal ataukah dia tinggalkan Kristen. Nah itu ya, jadi Onenes salah ya. Oke. Ada yang bertanya saudaraku? Ada yang bertanya? Silakan. Satu pertanyaan ada. Ada yang bertanya kan? Ibu ada? Silakan. Karena ini kan sengkot bato jadi ilmu saya tuh. Tidak masalah. Tapi jangan di tempat lain ya. Karena begini saudaraku, untuk apa kita mau beragama? Mau terlalu rohani tuh. Tapi kalau kita salah-salah di luar bagaimana kata? Nah, kesempatan untuk mengajar saya tidak ada kecuali khotbah, ya toh? Mau bertanya apa? Pasti bingung-bingung ini, Ibu. Nah, itu. Saya bisa baca pikirannya orang begini. Apa yang membuat bingung? Yang tadi Tritunggal ada yang ada yang 3, ada yang 1. Oh, tadi Tritunggal yang 1 itu Tritunggal Mormon itu salah. Tritunggal Mormon itu. Iya, yang bikin bingung, Pak. Itu salah itu. Jadi Allah Bapa menikah dengan Maria. Lahirlah Yesus. Itu salah itu, ajaran salah itu, ajaran sesat. Terus ada lagi, itu kan Mormon dia juga kayak bagaimana kalau virus kayak apa namanya? Berkembang tuh. Apa namanya? Bermutasi bermutasi ya. Nah, Mormon itu kan bermutasi lagi. Dia bilang lagi begini, oh Allah Bapa tidak menikah dengan Maria. Dia firman itu bukan logos ya, firman itu bukan logos tapi menjadi anak manusia. Pada saat dia lahir dia bukan Allah. Dia hanya anak saja. Tapi bukan Allah ya. Dan dia menganggap bahwa manusia itu nanti setelah bangkit baru dia jadi itu Mormon, salah itu. Aliran Mormon. Dan itu ada gerejanya saudaraku. Jangan Anda macam-macam dengan Mormon, gerejanya besar saudaraku. Di Amerika itu besar.
Tertulis itu Church Mormon. Wah, besar itu di Amerika, di negara-negara barat. Nah, itu. Kalau yang saya maksud tadi itu adalah Allah Yahweh itu satu. Namun di dalam diri Allah Yahweh ada pribadi itu pribadi. Dan di dalam diri Allah Yahweh itu adalah ada roh Allah. Roh Allah itu adalah pribadi. Nah, sifatnya roh Allah adalah masuk di dalam tubuh manusia sebagai penolong dan penghibur. Pasti Anda bilang, loh kok satu menjadi banyak? Tuhan itu maha kuasa. Ingat, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Dia bisa maha hadir dalam waktu yang sama dan tempat yang sama. Ingat, Allah itu atau Tuhan itu, Tuhan pencipta ya, tidak bisa dikuasai oleh waktu. Kita ini kan dikuasai oleh waktu, betul tidak? Macam saya. Semakin hari saya semakin tua. Sedangkan Tuhan itu kan di luar waktu dia. Dia tidak dikuasai oleh waktu dan dia tidak dikuasai oleh jarak. Contoh, kita mau ke surga. Diteliti, jarak perjalanan ke surga itu 500 tahun. Ini contoh ya. Apa? 500 tahun. Itu kan kita tidak bisa ke surga karena apa? Jaraknya 500 tahun. Tapi Tuhan itu bisa keluar masuk ke surga. Kenapa? Karena Tuhan tidak diikat oleh waktu. Nah, itu. Maunya dia. Bagi Tuhan adanya ada. Tuhan bilang begini. Bagi Tuhan itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi pencipta tidak pernah diatur dengan waktu. Sedangkan ciptaan diatur oleh waktu. Malaikat Mikael diatur oleh waktu. Malaikat Mikael kalau dia mau ke Amerika, berarti di Amerika kosong. Di sini ada. Sekalinya dia mau ke Amerika langsung tiba-tiba hilang di sini ya. Begitu. Malaikat ya, manusia. Malaikat tidak bisa maha hadir. Ciptaan tidak bisa maha hadir. Tapi dia hanya bisa tipu-tipu saja itu, ya. Tipu-tipu. Contoh, setannya ada di sini, tiba-tiba setannya lagi ada di Makassar dalam waktu yang sama. Itu namanya tipu-tipu. Dia hanya mengambil rupa, ya kan? Bagaimana Ibu? Sudah belum paham kan? Belum paham. Nantilah selesai ini di konseling. Berarti ada roh antikristus ini dan apa yang tidak setuju? Apa yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju apa itu? Ini apanya? Kalau Pak Moli, paham ya? Oke. Kalau yang ini nanti, soalnya kan kita diikat di waktu ini ya. Nah, kita kembali ke Ulangan 6 ayat 4. Tadi Ulangan 6 ayat 4. Jadi sekarang ya saudaraku, marah sekarang ini orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat dan pengikut-pengikutnya itu pengikut-pengikutnya itu siap mati saudaraku. Karena saya lihat dia bela itu mati-matian pengkhotbahnya itu. Dulu pengkhotbah itu pernah datang ke daerah ketinggian ya. Tidak usah sebut nama, kita kan harus pengertian sedikit apa hukumnya. Saya kan tidak sebut nama toh. Ya guys. Makanya saya sarjana hukum, rugi kalau saya kuliah kalau tidak mengerti hukum toh. Ya, itu harus mengerti hukum sedikit juga lah. Jadi beliau itu pengkhotbah itu yang bilang Yesus bukan juru selamat pernah datang ke ketinggian. Saya dipanggil bilang, "Pak, datang pendeta besar, selebritis, mantap." Saya bilang saya harus uji. Primanto bilang apa? Ujilah setiap roh. Tahun 2019 itu saudaraku. Tahun 2019 saya dipanggil saya ke sana. Saya langsung persiapan, saya puasa, saya berdoa. Saya bilang, jangan ini ajaran sesat ini. Saya mau perangi dia ini. Sampai di sana saya dengar khotbahnya. Saya bilang, wah kering. Tidak ada hadirat Tuhan. Itu satu. Memang sudah saya di situ enggak beres ini pengkhotbah ini. Karena pada saat dia khotbah saudaraku di situ pendeta-pendeta amin. Saya enggak pernah amin. Karena pengajarannya enggak beres. Dia bilang Roh Kudus itu hanya apa? Kayak seperti energi itu, bukan pribadi. Tapi dia enggak mau bilang begitu, tapi saya sudah paham karena kan kita punya karunia yang bisa baca batinnya orang. Di mulutnya lain tapi di hatinya lah. Saya bilang enggak beres ini pendeta. Kenapa? Waktu dia khotbah tidak ada hadirat Tuhan, saudaraku. Kering. Saya rasakan sendiri. Ya karena kita kan pendoa, saudaraku. Saya biasa berdoa itu sampai 4 jam. 3 jam. Bahkan biasa sampai berdoa 7 jam. Kalau ada waktu, ya. Bukan kita bicara sombong, enggak. Artinya ini kan hanyalah untuk supaya Anda bisa juga lakukan itu, ya. Kalau Anda mau jadi pendoa yang sejati, harus berdoa sampai berapa jam? 4 jam, 7 jam. Memuji menyembah Tuhan, berdoa lagi. Memuji menyembah Tuhan, berdoa lagi seperti itu, ya. Jadi waktu saya ketemu di situ, saya bilang, enggak ada apa-apa yang kering ini.
hancur ini. Dan saya mundur ke belakang, tiba-tiba pendok-pendok bilang begini, kenapa mundur Pak John? Bilang, enggak deh, kering-kering. Ya toh? Saya bilang, masa pengkhotbah selebritis? Baru terakhir dia bilang, saya datang di sini bukan KKR. Tidak ada gunanya itu KKR. Mujizat usir-usir setan. Tidak ada. KKR itu adalah firman. Saya bilang, salah itu. Kau hanya percaya sepotong. Padahal kita itu perlu apa? Kita itu perlu firman, kita juga perlu kuasa. Karena tukang-tukang sihir itu saudaraku merajalela. Menyerang kita dengan apa? Hipnotis, santet, dan berusaha menguasai tubuh kita dengan kuasa-kuasa jin-jin. Nah kalau kita tidak pakai kuasa, coba logikanya, bagaimana kita mau lawan itu? Memangnya kamu lawan dengan firman, ya? Contoh sekali lagi yang tadi itu, adik satu, yang pakai baju merah. Tindul deh, ya, kan masih muda toh. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan mujizat, dengan usir setan yang suruh paling bahaya. Kenapa? Anggaplah ini dia seorang toh di kosese. Nah, saya tidak percaya dengan mujizat. Bagaimana sih mau usir? Ya toh? Bertobat kok. Jangko bilang, iya Pak, Jangko saya sudah bertobat Pak. Tapi setannya Pak masih di dalam diri saya. Kasih keluar. Tidak percaya dengan mujizat, tidak percaya. Bertobat, kok bertobat? Berdosa sendiri. Mau keluar setannya? Mau keluar setannya? Ya. Berdosa sendiri. Nah, ini kan pengajaran salah, betul tidak? Orang yang terikat itu harus dulu dibantu oleh senior. Kita harus jadi pembantu di situ untuk membantu. Setelah kita sembuhkan, kita obati, barulah muridkan. Itu yang benar ya, itu yang betul. Nah disitulah ajarannya saya tidak percaya itu. Makanya di situ itu hari saya mulai sampaikan teman-teman saya hati-hati. Dan apa? Sekarang sudah terbukti. Tahun berapa sekarang ini? Kan 2003 dia bilang Yesus itu bukan juru selamat. Baru klarifikasinya lagi bilang, Yesus itu juru selamat. Tapi setelah kita nonton videonya, ternyata videonya itu saudaraku, juru selamat yang dia maksud itu lain. Memang diakui Yesus sebagai juru selamat. Maksudnya begini, anggaplah saya Yesus. Yesus dikatakan juru selamat karena Allah Bapa masuk di dalam diri Yesus. Jadilah jadi juru selamat. Berarti kalau Allah Bapa tidak ada di dalam diri Yesus, dia bukan juru selamat kalau begitu. Nah itu ya. Terus yang selanjutnya, dianggap bahwa Yesus itu bukan pribadi, bukan firman pribadi. Dia hanya kata-kata. Sabda, ya. Begitu. Artinya perkataan. Jadi sebelum Yesus lahir, dia belum ada. Maksudnya begitu ya. Dia bukan pribadi. Coba kita buka Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan kita itu adalah Esa. Allah Yahweh itu satu. Esa, hakikatnya satu. Namun di dalam dirinya itu ada firman Allah, ada sang firman, ada Allah firman, atau Allah Yahweh firman, dan ada roh Allah, atau Yahweh roh. Pribadi semua itu. Bersatu dia, bisa bersatu. Tapi kelihatan satu. Nanti saya jelaskan ayatnya. Mungkin belum paham sekarang ya, tapi nanti ke bawah pasti paham itu. Karena belum dikasih ayatnya. Ini kan masih panjang ini. Dapat panjang Pak Mulia? 1 jam dapat apa ya? Ingat, ini hari saya khotbah 1 jam ya. Jangan tersinggung. Soalnya saudaraku baik, kita yang diserang ini ya. Kita diserang dengan apa? Kuasa-kuasa kegelapan melalui firman. Kasihan jiwa-jiwa masuk neraka nanti, Pak. Nah. Coba kita buka Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 tertulis di situ ya. Yohanes pasal 1. Saya baca ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Nah itu. Pada mulanya adalah firman. Enggak. Jadi Alkitab itu saudaraku kalau mau dimengerti, jangan baca ayat satu-satu, enggak bisa. Anda akan berasumsi liar. Jadi caranya untuk mengerti itu satu-satu ayat, kita harus baca satu pasal. Apa baca satu pasal baru diulang-ulang terus. Supaya kita bisa mengerti apa maksud ayat yang itu. Satu pasal di situ, satu pasal sebelumnya dan satu pasal setelahnya begitu. Jadi kalau kita selalu baca ayat, satu-satu ayat saja baru kita tafsirkan, maka setan masuk. Apa? Setan masuk. Itu setan saudaraku. Jangankan kita, Tuhan Yesus saya didatangi oleh setan, iblis ya. Itu iblis yang dimaksud adalah Raja Lucifer. Jangankan Tuhan Yesus sebagai firman Allah, Ayub saja
digoda, Lucifer masuk ke surga. Iblis masuk ke surga. Malaikat Mikael tidak lihat, malaikat Gabriel tidak lihat. Yang lihat itu Lucifer masuk ke surga siapa? Bapa di surga. Tuhan di surga. Dia bilang begini, kau bikin apa di sini Lucifer? Dari jalan-jalan. Bayangkan, dia tembus itu surga masuk. Apalagi kalau pikiran kita, ya kan? Jadi kalau kita tafsirkan ayat hanya satu, tidak melihat ayat-ayat selanjutnya atau tidak melihat satu pasal, maka kita akan bisa tersesat. Begitu. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mengerti apa maksudnya penulis, begitu. Apa maksudnya penulis? Nah, ini Yohanes kan menulis, berarti kita harus mengerti apa maksudnya. Nah, di situ tertulis pada mulanya adalah firman. Di situ kan ada koma ya, kok harus mengerti dulu apa penggunaan koma itu. Pada mulanya adalah firman. Nah, ini firman adalah pribadi ya, logos ya. Nah, baca lagi yang kedua, kan ada koma ya. Kita baca dulu 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Sudah satu. Berarti sudah satu kata ya. Berarti yang disebut itu siapa? Firman atau Yesus ya. Tapi belum menjadi daging ini. Yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Nah, itu sudah jelas nih. Tunggu dulu. Baca resapi dulu. Firman itu bersama-sama dengan Jangan langsung lompat. Dimengerti dulu itu tadi apa itu ayat. Firman itu bersama-sama. Nah itu. Ngerti Bu ya? Firman itu bersama-sama. Apa itu berarti bersama-sama? Sini. Anggaplah saya firman ya. Firman itu bersama-sama dengan berarti bersama-sama. Kalau dibilang firman itu adalah Allah ya, berarti tidak ada ini, ya kan? Tidak ada ini. Firman itu bersama-sama dengan adakah dengannya? Dengan. Bersama-sama lagi, dengan lagi. Kalau saya sendiri dikatakan bersama-sama kan enggak tuh? Apa maksud itu kata-kata bersama-sama? Berarti ada temani. Ada teman. Betul. Kata dengan. Jadi kita harus mengerti bahasa Indonesia. Makanya jadi hamba Tuhan itu atau pengkhotbah tidak gampang saudaraku. Harus juga kuasai bahasa Indonesia. Kalau otak apa namanya? Kalau otak tidak encer bahaya saudaraku. Jadi nabi palsu. Firman bersama-sama dengan Allah. Saya bersama-sama. Halo, kita sama-sama ya. Firman bersama-sama dengan Allah. Terus baca lagi selanjutnya. Dan firman itu adalah Allah. Nah, berarti saya adalah Allah juga. Kamu juga Allah. Ngerti ya? Saya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Ya, terus firman itu adalah Allah. Siapa itu firman? Saya kan? Ya saya juga Allah. Tapi Allah firman. Ini Allah Bapa. Mana Roh Kudusnya? Nanti dijelaskan ya. Ini kan dua. Jadi itu maksud penulis itu. Apa? Maksud penuh. Makanya kalau kita mau mengerti maksud penulis, tutup dulu doktrin gereja. Tutup dulu doktrin-doktrin yang lama. Jadikan pengetahuan. Yang kita mau tafsir. Ya terserah nanti kamu pikir mana kamu terima, doktrin yang lama atau doktrin yang baru, ya itu. Maksudnya begitu Pak ya. Ini saya jelaskannya saudaraku karena bukan hanya dengan beliau, kita semua ini kita kan ada juga teman kita di medsos ya, lagi menonton juga. Banyak penonton kan? Apa yang tonton nunggu? Karena ada namanya siaran ulang. Bagi saya itu saudaraku, satu jiwa adalah sangat berharga. Ayat kedua, kita baca 1, 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti ia itu siapa? Firman tadi itu. Kita ganti. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah itu. Berarti dua pribadi ya. Bagaimana Bu ya? Sudah paham ya? Dua pribadi. Tadi enggak begitu ya? Tadi bingung-bingung. Tadi enggak, bukan kita. Tadi apa? Enggak begitu. Tadi. Enggak ya? Kita pikir itu firman dengan Allah sama ya. Nah, itu makanya harus kuasai bahasa Indonesia. Kalau ibu guru di sana sudah paham ya. Kalau ibu guru sudah paham itu. Bagaimana ibu guru ya? Karena dia guru apa kita? Bahasa Indonesia? Umum. Oh, berarti dokter umum. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, sudah jelaskan lagi nih. Berarti firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti itu pribadi saudaraku. Firman itu adalah pribadi. Tetapi bukan yang lain. Hakikatnya satu. Apa? Hakikatnya Kenapa bisa? Ya karena dia pencipta. Kita tidak bisa protes. Kita ini
ciptaan. Saya ini ciptaan, manusia ciptaan, nabi ciptaan, rasul ciptaan, malaikat ciptaan, setan ciptaan. Hanya satu pencipta, yaitu Allah Yahweh. Namun di dalam dirinya ada firman dan ada roh Allah. Kenapa menulis di situ di ayat di atas? Pada mulanya adalah firman. Itu sandi, itu kode bahwa memang itu betul-betul Yesus setara dengan Allah. Tapi bentuknya dulu bukan daging ya, bentuknya dulu adalah roh. Apa roh? Tapi dia yang suka berfirman begitu. Kenapa saya katakan bahwa firman itu atau Yesus itu yang suka berfirman? Itu dijelaskan pada ayat 3. Coba baca ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia firman. Dan tanpa dia atau firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi seandainya Allah firman tidak ada, maka Allah Bapa lemah. Allah Roh Kudus lemah. Saya ulangi lagi. Seandainya Allah firman tidak ada, maka Allah Bapa lemah. Allah Roh Kudus lemah. Karena ayat 3 dijelaskan, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Berarti tanpa firman, tanpa Allah firman, Allah Bapa lemah. Ini maksudnya penulis ya. Nah, Yohanes ini adalah murid dan sekaligus rasul kesayangan Yesus. Yang namanya gembala itu pasti ada murid kesayangannya, betul tidak? Yang namanya orang tua itu pasti ada anak kesayangan. Jangan protes, sedangkan Tuhan Yesus punya murid kesayangan. Siapa murid kesayangan Tuhan Yesus? Yohanes. Makanya Yohanes ini yang menceritakan tentang apa? Tentang siapa itu Yesus. Petrus tidak pernah cerita, saudaraku. Dia hanya mendengar saja, toh? Nah itu. Berarti yang diamalkan langsung itu adalah Yohanes. Nah, langsung baca ayat 14. Ayat 14 baca. Firman telah menjadi manusia. Berarti dulunya itu firman. Roh. Jadi Allah Bapa itu roh. Allah firman itu roh. Roh Allah itu roh, ya kan? Tapi sifatnya berbeda ya. Allah Bapa itu sifatnya adalah tempat tinggalnya firman dan roh Allah. Allah firman itu roh Allah itu roh. Tapi yang masuk di dalam diri manusia apa? Roh Allah. Tidak bisa firman masuk dalam diri kita. Bisa masuk tapi sekali-sekali ya. Tapi tidak bisa selamanya ya. Karena memang sifatnya begitu. Sifatnya. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Jadi kesimpulan saya betul-betul bahwa memang itu firman adalah satu hakikat. Allah itu adalah hakikatnya satu, namun tiga pribadi, yaitu Bapa, firman, dan roh Allah. Nah, firman ini dengan kata-kata beda ya. Kalau kita selalu baca kitab itu kata-kata. Itu bukan Yesus, kata-kata itu. Perkataan Tuhan. Nah, firman adalah Allah. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8 ya. Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8 di situ tertulis. Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia yang juga mereka telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Nah, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Makanya Yesus makanya firman itu waktu ini Allah firman sebelum menjadi manusia, sebelum menjadi bayi, sebelum lahir ke dunia, dia itu juga maha kuasa. Apa? Maha kuasa, setara dengan Allah Bapa, setara dengan Allah Roh Kudus. Namun setelah dia menjadi manusia, dia menjadi lemah. Kenapa? Karena dia berubah derajat dari pencipta, dari Allah firman menjadi manusia. Ya kan? Coba angkat dulu anak ini, coba. Gendong dulu anak ini, coba dulu. Ini contoh saya, contoh. Biar nih supaya dilihat juga toh. Siapa anak ini kan? Coba taruh sini. Ya. Kita ambil contoh ya, perbandingan ya. Nah, sepengnya. Anggap ini Pak Mauli ya. Bilang kok saya ada Allah firman. Saya adalah Allah firman. Apa? Allah firman. Nah, saya mau berubah. Menjadi baik. Langsung berubah. Langsung jadi baik. Lemah kayak ini, lemah dia, Pak. Lemah dia. Jadi ketika Allah firman menjadi bayi, menjadi begini, dia lemah, enggak bisa lagi ciptakan langit, enggak bisa. Bisa menciptakan langit, enggak bisa, dia lemah. Apa
lemah. Tadinya dia, yang tadinya saya singa. Ketika saya singa, Tadinya saya bisa menjadikan langit dan bumi. tidak bisa saya menjadikan langit dan bumi. Setelah saya menjadi begini, Setelah saya bisa begini, lemah. Berarti pada saat itu Allah firman menjadi manusia ya. Dia itu apa? Lemah. Berarti ini kan sudah menjadi manusia ya. Apakah dia tahu ini apa namanya? Dia tahu ini kapan kiamat? Dia tidak tahu karena dia sudah menjadi manusia. Makanya murid-muridnya bilang begini, Yesus. Kapan kiamat? Dia bilang, saya tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Karena dia sudah kehilangan ke Allah. Dia kosongkan kealahannya itu sebagaimana yang terdapat di Filipi pasal 2. Coba buka Filipi pasal 2. Jadi itu Allah Bapa setara dengan Allah firman sebelum menjadi manusia. Tapi setelah menjadi manusia, maka langsung berubah. Manusianya itu menjadi lemah. Jadi Bapa lebih besar, si Sang Yesus ini menjadi kecil. Makanya bilang, Yesus bilang begini, Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak tahu hari kiamat. Karena pada saat itu dia kosongkan kealahannya. Coba buka Filipi pasal 2 ayat 6. Sudah dapat Filipi pasal 2 ayat 6? Nah, coba lihat ini ya. Pak boleh berdiri itu. Temani saya, tidak masalah. Kita ini harus santai ya. Tapi untuk saya, kalau yang lain jangan ya. Ayat 5. Ayat 5 baca dulu. Ayat 5 baca dulu. Buka ayat 5. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus pertahankan. Di sini tertulis apa? Berarti dulunya dia setara dengan Allah Bapa ya. Sebagaimana Yohanes 1. Jadi dulu itu Allah firman setara dengan Allah. Tapi kalau karena dia mau menyelamatkan manusia, makanya dia harus merendahkan diri menjadi manusia. Ini lagi nih. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Ayat 7 baca ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi pada saat itu Allah firman yang dulunya dia maha kuasa, lahir menjadi manusia, dia tidak bisa kembali, saudaraku. Anggaplah ini Tuhan Yesus ya. Nah, kamu kan ini kan dia di padang gurun dia nih ya. Di padang gurun dia lagi puasa. Ya sekarang kok ejek dia. Iya. Bilang hey Yesus. Hey Yesus. Kau kan anak Allah. Kau adalah anak Allah. Apa? Bilang hey Yesus. Hey Yesus. Kau kan anak Allah. Kau adalah anak Allah. Makan gitu batu. Tidak bisa saudaraku karena ini kan sudah sebetulnya ini Yesus yang waktu dicoba di padang gurun dia marah dengan iblis. Kenapa? Kenapa dia marah saudaraku? Tapi tidak bisa berubah. Jadi Allah tidak bisa. Karena dia sudah menjadi manusia. Nah, Bapak, kita harus bedakan. Kita harus bisa bedakan mana menjelma, mana menjadi. Kalau menjelma itu lain saudaraku ya. Contoh saya menjelma menjadi ya Surm ya. Contoh saya ya menjelma menjadi kambing. Contoh ya. Tiba-tiba ada orang yang mau bunuh saya. Langsung kambing itu berubah menjadi apa? Kambing itu berubah menjadi Manusia. Saya menjadi manusia. Saya bilang, apa? Aku mau lawan saya. Itu kalau tapi kalau jadi enggak. Kenapa? Karena pada saat dia jadi, dia enggak dia enggak bisa berubah. Nanti sampai mati dia begitu. Apa? Sampai mati. Makanya pada saat Yesus sudah menjadi manusia, dia enggak bisa berbuat apa-apa. Sampai dia mati. Nanti setelah dia mati, setelah dia bangkit, barulah dia kembali mengambil kealahannya yang dikosongkan di mana? Ini. Yang dikosongkan dirinya di sorga seperti itu ya. Nah, sifatnya Yesus itu kita lihat, kita buka Keluaran, kita buka Kita buka Keluaran pasal 3 ayat 14.
Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15 ya. Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15 di situ dikatakan firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Coba bayangin saudaraku ya. Aku adalah aku mengutus kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Jadi di sini disebut dengan YHWH. Saya ulangi lagi ya. Beginilah aku katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku. Jadi Allah Bapa mengutus Allah Firman. Jadi Allah Firman itu adalah aku, artinya Yahweh. Allah Bapa itu adalah aku, artinya Yahweh. Allah Roh Kudus itu adalah aku, adalah Yahweh. Jadi Allah Bapa itu bagian mengutus, bukan berarti antara ada yang tinggi, tidak. Ada Allah minor, ada Allah besar, tidak saudaraku. Memang sifatnya seperti itu, sifat ya. Bedakan sifat dengan otoritas. Nah begitu. Allah Firman itu selalu diutus. Allah Roh Kudus selalu diutus. Karena memang sifatnya begitu. Itu dijelaskan bahwa aku, Tuhan Allah, mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kenapa dibilang sifat firman itu diutus? Itu terdapat di Yohanes pasal 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42 tertulis, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi itu Yesus atau firman Allah sebelum menjadi manusia, dia keluar dari Allah Bapa. Itu artinya satu hakikat ya. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ialah yang bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa. Nah, bukti kalau Yesus itu adalah pribadi, kita bisa buka Alkitab kita yang terdapat di Kejadian pasal 18. Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Berarti Yesus ini sudah ketemu dengan Abraham ya, sebelum dia lahir. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi di sini sebetulnya Yesus mengatakan bahwa sebelum saya lahir, saya sudah pernah berjumpa dengan Abraham, Nabi Abraham. Berarti ini menandakan kalau Yesus itu bukan manusia. Masa ada manusia umurnya baru 33 tahun, tiba-tiba dia bilang saya sudah ada sebelum Abraham ada, dan saya sudah pernah berjumpa dengan Abraham. Coba kita lihat Kejadian pasal 18. Kejadian 18 ya. Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat 3. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih karunia Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat 8. Langsung lompat ayat 8 ya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarai istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Nah, ayat 10 ya. Dan firman-Nya, berarti itu Tuhan itu bicara dengan Abraham. Tuhan siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi Allah firman itu dia menjelma. Nah, tadi itu kan menjelma. Kalau menjelma kan bisa berubah dalam waktu cepat ya.
bisa menjadi manusia, bisa kembali menjadi Allah. Bisa menjadi manusia, bisa kembali menjadi Allah. Beda tadi ketika Allah firman itu menjadi bayi, tidak bisa berubah dia. Kecuali kalau dia sudah mati dan bangkit, seperti itu ya. Jadi di sini Allah firman itu berubah menjadi manusia. Dan dia berkata kepada Abraham, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya itu. Ayat 13. Langsung lupa ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah, itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguh aku melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Jadi di sini sudah jelas, saudaraku, bahwa Allah firman itu sebelum menjadi manusia, setelah Yesus lahir berumur 35 tahun, dia ketemu dengan orang Yahudi dan dia mengatakan, hei orang Yahudi, itu Abraham yang kau andalkan itu, saya sudah pernah berjumpa dengan dia. Karena sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Akhirnya orang Yahudi ambil batu dan mau melempar Yesus. Dia bilang, bagaimana caranya? Nah, umur 33 tahun. Nah, ini ya. Ini yang anu. Jadi, tanda-tanda kalau Yesus itu adalah pribadi dan pencipta, dia itu disembah. Apa perbedaan pencipta dengan ciptaan? Ciptaan itu macam saya ya, sekalipun saya bisa bangkitkan orang mati, sekalipun saya bisa sembuhkan orang, ketika ada orang yang mau menyembah saya akan tolak. Karena saya tidak boleh disembah. Malaikat juga menolak. Tetapi ketika Yesus disembah, pada saat Allah firman sudah menjadi manusia, umur 33 tahun ini Yesus, banyak kan orang-orang yang menyembah Yesus. Apakah Yesus menolak pada saat dia disembah? Tidak, saudaraku, ya. Itu menandakan kalau memang itu Yesus adalah pencipta. Saudara nanti buka sendiri ya. Ayat yang mendukung kalau Yesus disembah dan tidak pernah menolak. Makanya kalau ada yang mengatakan begini, mana ayatnya? Bahwa aku adalah Allah, sembahlah aku. Memang tidak ada ayatnya karena dia bertanya juga aneh-aneh, ya kan? Apa? Pertanyaannya aneh-aneh. Tapi untuk memberikan jawaban yang hampir sama itu bisa. Yesus disembah dan tidak pernah menolak. Itu terdapat di Matius pasal 9 ayat 18 ya. Matius pasal 9 ayat 18, kepala imam sembah Yesus. Matius 2 ayat 11, ribuan orang Majus sembah bayi Yesus. Matius 15 ayat 25, wanita sembah Yesus. Yohanes 9 ayat 38, orang buta tahir mata sembah Yesus. Matius 20 ayat 20, orang-orang sembah Yesus. Nah, Matius 28 ayat 9, ibu Yesus dan para wanita sembah Yesus. Matius 28 ayat 17, ratusan murid menyembah Yesus. Tapi ada yang ragu-ragu. Markus 5 ayat 6, Lukas 8 ayat 28, Matius 8 ayat 2, Wahyu 5 ayat 11 sampai 14, para malaikat. Nah ini, kita buka Wahyu pasal 5 ayat 11. Wahyu pasal 5 ayat 11. Wahyu pasal 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengarkan suara banyak malaikat sekeliling tahta makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Terus, ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan. Membayangkan ini saudara. Dan puji-pujian. Terus lanjut ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata-kata bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba, ini kan Yesus ya, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 14. Nah, dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bayangin saudaraku, penghuni di surga saya menyembah, apalagi macam kita, ya kan? Itu adalah yang nulis siapa ini? Rasul Yohanes. Tidak mungkin Rasul Yohanes ini bohong saudaraku, karena dia adalah rasul dan dia bisa bangkitkan orang mati dan dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan mujizat. Rasul Yohanes itu lebih hebat daripada saya. Tidak ada apa-apa yang saya ini saudaraku. Tetapi dia menulis bahwa penghuni surga menyembah Yesus. Kalau Anda baca tadi ayat-ayat yang selanjutnya itu, sebelumnya ya, di situ Allah Bapa disembah juga. Allah Bapa disembah berarti pribadi Allah Bapa. Nah, Yesus disembah juga seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana dengan para rasul?
Ini kan para rasul, Rasul Petrus ya. Rasul Petrus itu hari dia melakukan mujizat, saudaraku. Bayangannya bisa bangkitkan orang mati, bayangin. Pernah nggak lihat bayangannya orang bangkitkan orang mati? Nah, Petrus itu begitu. Bayangannya bisa bangkitkan orang mati, bayangannya bisa sembuhkan orang. Bayangannya bisa usir Makanya orang-orang di situ menganggap Rasul Petrus itu sebagai dewa, sebagai Tuhan. Coba kita buka Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 26. Di situ Petrus apa? Menolak disembah manusia. Bilang, jangan sembah saya. Saya ini rasul, saya ini bukan Tuhan. Sembahlah Yesus. Nah itu. Jadi semua orang menyembah dia. Tapi kenapa Tuhan Yesus disembah tidak menolak? Itu artinya Yesus adalah pencipta. Nah, penginjil Barnabas menolak disembah. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 14 sampai 15. Jadi Barnabas itu melakukan mujizat, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, ditemani oleh Paulus. Sebagaimana terdapat di Kisah Para Rasul 14 ayat 14 sampai 15. Tiba-tiba datang orang berbondong-bondong dan mau menyembahnya. Dia bilang, jangan. Sembah Tuhan. Gitu. Malaikat juga menolak disembah, saudaraku. Ya, itu terdapat di Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9. Saudara boleh buka sendiri ya. Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9, malaikat menolak disembah oleh Yohanes. Jadi ini Yohanes dia mau sembah ini malaikat. Langsung dia bilang, jangan kau sembah saya adalah malaikat. Sama dengan kamu, setara. Nah itu saudaraku ya. Jadi beda dengan iblis, saudaraku. Iblis itu yang terdapat di Matius pasal 4 ayat 9 sampai 10 ya. Matius pasal 4 ayat 9 sampai 10, di situ iblis menyuruh Yesus untuk menyembahnya karena Yesus kan sudah menjadi lemah ya. Allah firman menjadi orang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebetulnya Yesus marah itu, saudaraku. Tapi mau dia apa? Dia harus merendahkan diri. Dia harus sabar. Kok rubah itu batu jadi roti? Kau sembah saya? Yesus langsung marah, dia begini. Ngapain sembah kau? Ada tertulis, kita harus menyembah Allah. Maksudnya begitu. Nah itu. Berarti dari dulu sampai sekarang iblis itu ingin disembah. Nah itu. Jadi Yesus itu adalah juru selamat dunia dan terang dunia. Kenapa bisa? Karena itu tertulis di Lukas 2 ayat 11. Saudara buka Lukas 2 ayat 11. Kalau kita buka Lukas 2 ayat 11. Nah inilah pengkhotbah yang saya maksud ini, pengkhotbah besar ya. Yang sementara laris di YouTube itu. Nah bilang Yesus sebelum lahir dia belum menjadi juru selamat. Nanti setelah lahir jadi juru selamat. Ini bertentangan dengan Lukas 2 ayat 11. Nih lihat ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Berarti waktu dia sudah jadi bayi, sudah jadi juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, pengkhotbah besar itu, pendeta besar itu yang sementara Mark di YouTube itu mengatakan memang Yesus juru selamat, tetapi nanti setelah dia mati kayu salib baru jadi juru selamat. Nah, ini bertentangan tidak? Nah, itu ya. Kita buka lagi Alkitab yang terdapat di 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 sampai 15. Nah, di situ Bapa mengutus Yesus sebagai juru selamat. Yohanes 4 ayat 42. Yohanes 4 ayat 42, perempuan Samaria itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat karena Yesus mengaku bahwa saya adalah Mesias, anak Allah. Nah, yang selanjutnya Lukas 1 ayat 31 sampai 32 dan ayat 35, di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah apa? Turun untuk menjadi juru selamat dan Mesias. Nah itu. Silakan buka sendiri ya. Nanti kalau Anda mau cari saya, bisa buka YouTube saya. Facebook ya, Facebook. Dan bisa tulis ayatnya di situ. Nah, Yesus juga mengaku sebagai terang. Itu terdapat di Yohanes 8 ayat 12. Yesus mengaku sebagai terang. Timotius mengatakan, Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10, Yesus adalah juru selamat. Titus pasal 3 ayat 5 sampai 6, Yesus adalah juru selamat. Nah, di situ juga Yesus mengaku sebagai gembala. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Nah, sifat yang selanjutnya yang dimaksud dengan Yesus itu sebagai pencipta adalah apa? Kan banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah, tanda-tanda itu kalau dia adalah pencipta, dia pasti berfirman. Kita buka Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Yesus berfirman. Yohanes 8 ayat 31.
Nah ini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu telah dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan itu adalah firman. Yohanes 8 ayat 31, Yesus berfirman. Yohanes 8 ayat 37, Yesus berfirman. Yohanes 8 ayat 51, Yesus berfirman. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24, Yesus berfirman. Yohanes 15 ayat 3, Yesus berfirman. Yohanes 15 ayat 20, Yesus berfirman. Jadi kesimpulan saya pada hari khotbah saya hari ini adalah, tema saya, Yesus adalah juru selamat dan setara dengan Allah Bapa. Pada saat dia menjadi manusia lemah. Makanya ada orang yang tanya, kapan kamu datang? Saya tidak tahu. Setelah dia bangkit dan naik ke surga, barulah dia kembali menjadi apa? Menjadi Allah yang maha kuasa. Karena pada saat dia masih manusia, dia juga Allah, saudaraku, tapi tidak maha kuasa begitu. Jadi pada saat Allah firman ini menjadi manusia, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, tetapi tidak maha kuasa. Kenapa? Karena dia menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Syarat untuk menjadi penebus harus manusia. Tidak boleh Tuhan yang menjadi penebus. Tidak boleh Allah yang menjadi penebus. Makanya Allah firman menjadi manusia. Selama 33 tahun Allah firman ini menjadi manusia, dia tidak pernah berubah menjadi Allah firman. Tidak pernah. Tidak bisa bilang, saya curi-curi dulu, capek saya jadi manusia ini. Saya capek jadi manusia ini. Saya mau coba-coba dulu jadi apa? Jadi Allah firman kembali, saya mau balas dendam. Tidak bisa. Jadi selama 33 tahun, Yesus, Allah firman ini menjadi Yesus. Dia menderita menjadi dihina, difitnah, lapar, dicambuk, bahkan dibunuh. Dan setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia kembali apa? Firman Tuhan bilang begini, yang terdapat di Matius pasal 28. Kepadaku telah diberikan apa? Kuasa di surga dan di bumi. Berarti, nah Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8 tertulis bahwa aku adalah firman Allah yang maha kuasa. Nah, sekarang bagaimana? Apakah Yesus tahu kalau hari kiamat? Dia tahu. Karena dia adalah maha kuasa. Nah, seperti itulah firman yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang bertanya sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Ada yang bertanya? Sudah puas atau belum? Sudah ya? Kalau belum nanti kita lanjut lagi. Oke, kita. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami telah selesai menyampaikan firman pada hari ini. Biarlah firman ini ya Tuhan kami pakai senjata untuk melawan pengajaran-pengajaran sesat, bidat-bidat palsu yang bermunculan di media sosial yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, yang mengatakan Yesus bukanlah firman atau logos, yang mengatakan Yesus bukanlah Allah Bapa. Untuk itu pada hari ini biarlah firman ini ya Tuhan Engkau sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan memberikan mereka kekuatan. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Yesus. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan curahkan kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu mengalir. Biarlah Tuhan-Mu memperkatakan kami semuanya. Biarlah hadirat Tuhan menyembuhkan kami. Aku terus membakar tubuh-Mu. Aku terus membakar roh-Mu. Aku terus membakar jiwa-Mu. Dengan biru-biru, dengan darah Yesus, aku berdoa. Segala yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah aku terus membakar tubuh jiwa mereka. Aku terus membakar mereka. Kuasa Roh Kudus mengalir dengan biru-birunya, dengan darah Yesus. Segala
penyakitmu disembuhkan. Tuhan memberkati seluruh umatmu pada hari ini. Berkati yang berbeda Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Darah Yesus hancurkan segala bentuk. Darah Yesus hancurkan segala mata. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Demi nama Yesus, segala penyakit keluar. Segala penyakit keluar. Kami katakan, kami hancurkan segala penyakitnya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah memberkati mereka semuanya. Usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Tuhan kuasa Tuhan bisa terjadi terkasih. Tuhan kuasa Tuhan bisa terjadi terkasih. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk ke Tuhan. Yang pertama kali GPI Glow sama Bapak Ibu kita kami ucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berulang tahun untuk minggu ini selamat ulang tahun. Semoga benar Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk pengumuman dalam minggu ini, dalam satu minggu hari Senin kita akan doa keliling pengurapan kota jam 7 malam, dan hari Selasa kita akan doa syafaat jam 7 malam, hari Rabu next untuk SDK, dan hari Kamis pukul jam 3 sore Kamis ceria buat anak sekolah minggu, dan hari Jumat kita akan doa puasa jam 4 sore, dan hari Sabtu jam 5 kita akan doa youth, ibadah youth, dan setelah itu kita akan latihan untuk persiapan hari Minggu, dan hari Minggu kita akan beribadah seperti biasa jam 9 pagi. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan mari kita bersyukur. Bapak yang baik, Engkau begitu baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami Bapak dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Dan kami telah memuji Bapak, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami Bapak menyenangkan hatimu, bagaikan rumah yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu termakrai di dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah pelita hidup kami. Dan kami berdoa Bapak untuk hamba-Nya, kiranya Engkau memberkati Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan, berikanlah hikmat yang lebih lagi dari surga Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-Nya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi berlipat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Bagi Dia Amin.
Ya Tuhan, terima. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai melaksanakan ibadah. Kami akan pulang. Untuk itu, terima kasih. Terima kasih atas firman. Terima kasih atas kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih atas Engkau telah mengirim malaikat-malaikat menyertai kami. Terima kasih atas kesembuhan. Terima kasih atas hadirat Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Terima kasih semuanya Tuhan. Untuk itu mari kita angkat tangan kita. Aku berdoa Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau semuanya. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Diberkatilah engkau pulang dengan damai sejahtera dan sukacita. Engkau pulang dengan kekuatan yang baru. Engkau pulang dengan berkat-berkat yang baru. Usahamu diberkati semuanya. Pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, istri suamimu diberkati semuanya. Dan biarlah engkau semakin diberikan hikmat dan mengatasi semua masalah. Keuanganmu diberkati dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.